Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai umat Islam, kita harus tahu cara membayar zakat profesi dari penghasilan kita tersebut. Kita jadi bisa membeli apapun yang kita inginkan. Berbagai tagihan juga bisa segera kita bayar. Kalau sudah lunas, bisa kita cicil barang yang lain. Tapi apakah sahabat sudah menyisihkan sebagian penghasilan untuk membayar zakat profesi tersebut? Bagaimana cara membayar zakat penghasilan? Kewajiban zakat yang harus ditunaikan, tapi gaji banyak terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau sahabat bingung cara menghitung zakatnya, simak penjelasan berikut ini. Pengertian zakat profesi yaitu zakat profesi merupakan harta seorang muslim dikeluarkan dari gaji yang ia terima apabila telah memenuhi syarat. Syarat untuk menunaikan zakat profesi yaitu harus Islam, merdeka, berakal sehat, balik, mencapai nisab dan haul atau genap 1 tahun. Penghasilan yang dimaksud adalah gaji dari profesi yang kita geluti, seperti contohnya yaitu seorang dokter, akuntan, karyawan, dan lain sebagainya. Proses kita mendapatkan gaji tidak murni karena usaha kita sendiri. Ada usaha orang lain dan campur tangan Allah di dalamnya. Misalnya kita berjualan beras, ada para petani yang terlibat dalam proses penanaman beras. Ada alam ciptaan Allah yang kita ambil sumber dayanya untuk membersihkan harta. Dari proses mendapatkan gaji tersebut, maka perlu dilakukannya yaitu zakat profesi. Syarat menunaikan zakat profesi yang pertama, beragama Islam. Seorang profesional atau pekerja yang beragama Islam maka masuk ke dalam syarat zakat profesi. Yang kedua yaitu merdeka. Seorang profesional muslim yang membayar zakat profesi harus merdeka, tidak dalam perbudakan atau penjajahan, dan memiliki pekerjaan yang halal. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Untuk menunaikan zakat profesi dibutuhkan akal yang sehat. Seorang muslim menghitung zakatnya secara adil dan secara sadar untuk menunaikannya. Yang nomor 4 yaitu balik. Seorang muslim laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai balik wajib membayar zakat. Balik bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, adapun perempuan ditandai dengan haid. Apabila seorang muslim sudah memiliki penghasilan sebelum usia balik, tidak diwajibkan membayar zakat profesi. Namun jika seorang anak sudah memiliki penghasilan fantastis seperti artis-artis cilik, beberapa ulama menganjurkan untuk dibayarkan zakat oleh walinya. Yang nomor 5 yaitu penghasilan sudah mencapai nisab. Nisab dari zakat penghasilan berdasarkan ketetapan MUI dalam fatwanya nomor 7 tahun 2003 yang disebutkan semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni nisabnya senilai emas 85 gram. Jadi apabila dalam 1 tahun penghasilan telah mencapai 1 nisab, maka wajib membayar zakat profesi. Namun apabila belum mencapai 1 tahun, harta sudah mencapai nisab, zakat profesi dapat dilakukan. Jika kamu keberatan membayar zakat dengan hitungan per tahun, kamu juga bisa membayarnya setiap sebulan sekali dengan perhitungan nisab pendapatan sebulan yang mencapai seharga 653 kg gabah kering. Penghasilan mencapai haul atau 1 tahun menurut fatwa MUI, yaitu haul zakat penghasilan dihitung dalam waktu 1 tahun. Total dari pendapatan selama 1 tahun apabila mencapai harga emas seberat
85 gram, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Namun di sisi lain, ulama seperti Yusuf Qaradawi tidak mengisyaratkan harus 1 tahun untuk mengeluarkan zakat profesi. Namun zakat dapat dikeluarkan langsung apabila telah memperoleh gaji. Anjuran ini dikiaskan seperti zakat pertanian yang dibayarkan setiap waktu panen. Adapun pendapat ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi tidak ditemukan pada masa kepemimpinan Nabiullah Muhammad SAW, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama muslim. Ada yang menolaknya, ada pula yang mewajibkan zakat penghasilan. 4 mazhab atau mazhabul arba'ah yang terkenal menjadi acuan pun tidak menganjurkan zakat profesi tersebut. Hal ini karena uang gaji yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup pekerja. Harta yang diterima tidak disimpan selama 1 tahun. Di sisi lain, banyak ulama kontemporer melakukan ijtihad tentang zakat profesi. Beberapa tokoh ulama seperti Syekh Muhammad Abu Zahra, Abdul Rahman Hasan, dan Abdul Wahab Khalaf membahas soal zakat profesi tersebut. Mereka mewajibkan kepada para profesional untuk mengeluarkan zakat. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula ragam profesi seperti dokter, arsitektur, pegiat seni, dan lain sebagainya. Ada banyak profesi yang memiliki pendapatan bahkan lebih besar dari petani yang dikenakan zakat. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menulis di dalam kitab Fiqhuz Zakah menjadi rujukan paling terpopuler tentang zakat profesi. Menurut beliau, zakat berpenghasilan wajib dikeluarkan setiap kali seorang muslim menerima gaji yang telah dikurangi utang dan jumlahnya mencapai 1 nisab. Zakat profesi dapat dikeluarkan secara harian, mingguan, ataupun secara bulanan. Dr. Zain An-Najah berpendapat bahwa zakat penghasilan itu ada dan wajib dikeluarkan seperti difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat Ad-Dzariyat ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin MSc dalam bukunya yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern, menjelaskan bahwa zakat dikenakan kepada setiap muslim yang bekerja atau ahli dalam profesional tertentu. Profesi yang dilakukan seorang diri maupun bersama orang lain atau lembaga. Profesi yang menghasilkan uang dengan jumlah mencapai nisab. Dari pendapat dan para ilmuwan dan ulama, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada hak orang lain dalam harta yang kita peroleh dari pekerjaan atau profesi. Apabila harta yang diperoleh telah mencapai nisab yang ditentukan, maka kita wajib menunaikan zakat penghasilan. Zakat yang dibayar disesuaikan dengan nominal pendapatan profesi yang kita geluti atau yang kita miliki masing-masing. Adapun cara menghitung zakat profesi, yaitu setiap profesi yang digeluti oleh seorang muslim memiliki jumlah pendapatan yang berbeda-beda. Itu pun termasuk kebutuhan biaya hidup serta jumlah tanggungan yang harus dia bayar. Maka perlu dihitung zakatnya dengan adil. Perhitungan bertujuan untuk tidak memberatkan muzaki atau seseorang yang mengeluarkan zakat. Adapun hitungan zakat dengan nisab 1 bulan, yaitu nisab zakat penghasilan untuk 1 bulan dikeluarkan setara dengan harga 653 kg gabah kering. Nisab ini dikiaskan dari hasil panen pertanian. Zakat pertanian dibayarkan setiap kali panen, seperti halnya zakat penghasilan yang dibayar per bulan. Namun kadar zakatnya yaitu sejumlah 2,5% dari total pendapatan.
Kita contohkan untuk perhitungannya. Misalkan Bu Heni memiliki pendapatan per bulan sebesar 4,5 juta. Bu Heni ingin membayar zakat profesi. Misalkan harga 1 kilogram gabah Rp6.000, maka nisabnya 653 kilogram gabah kali Rp6.000, yaitu sama dengan Rp3.918.000. Pendapatan Bu Heni telah mencapai nisab dan bisa membayar zakat penghasilan. Jumlah zakat yang harus dibayarkan Bu Heni setiap bulannya yaitu 4,5 juta dikali 2,5%, yaitu zakatnya Rp112.500. Ada pula contoh seorang montir bengkel. Contoh Pak Anto yang memiliki pendapatan sebesar Rp2,5 juta per bulan. Jumlah pendapatannya setiap bulan tidak mencapai nisab harga 653 kg gabah kering. Maka Pak Anto tidak diwajibkan untuk membayar zakat penghasilan. Hitungan zakat dengan nisab 1 tahun menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada 3 cara untuk menghitung zakat profesi. Cara pertama yaitu pengeluaran secara bruto, yang kedua pengurangan biaya operasional, yang ketiga adalah zakat bersih. Adapun perhitungan secara pengeluaran bruto yaitu maksudnya adalah mengeluarkan zakat dari penghasilan utuh. Pendapatan yang diperoleh tidak dikurangi kebutuhan apapun, langsung dihitung nisab dan kadar zakatnya selama setahun. Contoh perhitungannya yaitu Pak Ahmad bekerja sebagai programmer di Jakarta. Gajinya sebesar Rp20 juta. Dimisalkan harga emas 1 gramnya Rp800.000, maka nisab emas berat 85 gram seharga Rp68 juta. Total gaji Pak Ahmad selama 1 tahun yaitu Rp240 juta, berarti telah mencapai nisab. Maka zakat penghasilannya langsung dihitung 2,5% dari total pendapatan selama 1 tahun. Jadi 20 juta gaji Pak Ahmad dikali 12 bulan dikali 2,5%-nya, yaitu sama dengan 240 juta dikali 2,5% sama dengan Rp6 juta. Zakat penghasilan harus dibayarkan oleh Pak Ahmad selama 1 tahun senilai Rp6 juta. Adapun perhitungan secara pengeluaran biaya operasional, yaitu cara kedua adalah pemasukan utuh dikurangi dengan beban operasional untuk bekerja, seperti biaya transportasi dan konsumsi harian di tempat kerja. Kembali kita ke contoh Pak Ahmad, semisal biaya operasional kerja untuk membayar tol, bensin, dan konsumsi sebesar Rp2 juta. Maka perhitungan zakatnya sama dengan, yaitu gaji utuh dikurangi biaya operasional dikali 12 bulan dikali lagi 2,5%-nya, atau 20 juta dikurangi 2 juta dikali 12 bulan dikali 2,5% sama dengan 18 kali 12 dikali 0,025, yaitu yang diperoleh hasil Rp5,4 juta. Zakat yang wajib dibayarkan Pak Ahmad yaitu sebesar Rp5.400.000. Perhitungan zakat apabila Pak Ahmad memiliki tanggungan yang harus dibiayai, maka perhitungan zakatnya penghasilannya dapat menggunakan cara yang ketiga, yaitu zakat bersih. Nilai pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari, membayar utang, dan membiayai tanggungan. Jika setelah dikurangi bersih tidak mencapai 1 nisab, maka tidak diwajibkan zakat penghasilan. Kondisi ini didukung oleh hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari bin Huzam bahwa Rasulullah SAW
dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Itu bisa dilihat di dalam kitab fikih zakat karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi di halaman 486. Bila menggunakan cara ketiga, maka cara perhitungannya adalah total gaji Pak Ahmad 20 juta, biaya operasional kerja 2 juta, biaya kebutuhan anak dan istri sebesar 10 juta, biaya cicilan sebesar 2 juta, maka sisa gaji bersih Pak Ahmad sebesar 20 juta dikurangi 2 juta dikurangi 9 juta dikurangi 2 juta, yaitu sama dengan 7 juta rupiah. Maka zakat penghasilannya adalah sebesar 7 juta rupiah kali 2% setengahnya, yaitu 175.000 rupiah. Walaupun ada 3 metode menghitung zakat profesi, di sini dianjurkan untuk menghitung jumlah zakat berdasarkan penghasilan utuh, tidak dikurangi lebih dahulu, karena dikhawatirkan ada harta yang wajib dizakatkan namun ternyata tidak terbayar karena uangnya terpakai lebih dulu untuk keperluan yang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 disebutkan, dan belanjakanlah harta bedamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Demikianlah penjelasan zakat profesi. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.